Gaya seperti apa bonsai yang cocok kita buat dengan bahan-bahan akar ya. Kenapa melihat urat itu perlu ya, supaya tekukannya ini ya, ini teman-teman ini akarnya ini. Dulu ini akarnya ini juga akar. Dulunya ini sebesar ini. Nah, persis sebesar ini, bahkan lebih kecil lagi ya. Ini. Ya, ini kemarin saya bongkar ini, terus saya potong akarnya lah, ini akarnya. Ini juga seperti ini akarnya. Ada 3 ya. Nanti kita gerakkan lagi. Saya mau ambil ini dulu. Oh, kayaknya terpisah, bukan akar ini ya. Ini kan nyatu nih. Kan udah pernah dipotong. Nah, ini seperti ini. Oke teman-teman, nanti kita setting lagi seperti apa hasilnya, teman-teman ikuti aja. Oke. Ya, halo Sobat WK, jumpa lagi di channel Nganu WK Art ya, channel WK Art. Ya, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa dianuin subscribe-nya dan juga di nganuin loncengnya ya. Ya, tadi seperti biasa saya akan memberi materi bagaimana proses membuat bonsai mini. Namun pada kesempatan ini saya ingin menunjukkan proses membuat bonsai mini ya dengan bahan akar ya. Jadi kita membuat pohon dari akar. Nah, seperti ini ya. Barusan saya angkat ini pohon yang tadinya akar, terus saya bawa ke sini. Gaya seperti apa nantinya bonsai yang cocok kita buat dengan bahan-bahan akar ya. Jadi maksudnya gimana buat pohon dari akar ya. Jadi ini memang akar potongan seperti ini ya, mungkin seperti ini, sebesar ini dulunya ini, terus kita tanam aja. Nah, ada beberapa pohon tertentu yang memang karakternya bisa seperti itu, akarnya seperti serut ya, terus anting putri, sancang juga, bougainville. Nah, ini bougainville Singapura saya punya. Jadi yang dulunya akar, kemudian ini tumbuh, bisa dilihat ya. Ini kambiumnya. Jadi dulu penanamannya begini. Nah, ini teman-teman bukti dari bagaimana geotropisme negatif, dia melawan ke atas. Jadi dia kambiumnya dia ketarik malah ke atas karena ini tumbuhnya ke atas ini. Nah, tapi dengan konsep seperti ini saya akan merubah yang nantinya akan menjadi cascade ya. Nah, untuk mensiasati bentuk-bentuk seperti ini, jadi teman-teman memang harus lebih ekstra imajinasinya dan juga keberaniannya bagaimana eksperimen ini. Ya, tapi sebelum saya mulai, teman-teman bisa simak dulu sebentar. Saya seperti biasa akan memberi giveaway ya buat teman-teman yang baru datang. Bisa disimak, jangan di skip karena di tengah-tengah materi ini nanti akan ada pertanyaan. Teman-teman disimak dan ikuti apa perintahnya ya. Dan yang baru bergabung, kalau pingin ikut giveaway masih bisa di tayangan sebelumnya. Jadi minggu ini adalah episode yang ke-6 atau minggu ke-6. Itu teman-teman dilihat di deskripsinya ada episode 6. Berarti ini yang terakhir, nanti belum pengumuman ya. Pengumumannya nanti malam minggu jam 7:30 malam. Insya Allah kalau nggak hujan, nggak ada hambatan, live ya, selalu live untuk undiannya. Jadi siapa yang punya peruntungan untuk mendapatkan hadiahnya, nanti tunggu malam minggu
ya. Seperti itu teman-teman, nanti ikuti saja. Nanti materi apa yang saya berikan, teman-teman harus benar-benar disimak, karena nanti kalau jika tidak disimak, tidak bisa menjawab pertanyaannya apa. Ya, pada bahan-bahan seperti ini, jadi karena akar ini cenderung berbentuk silindris ya, ini kebetulan lumayan bagus uratnya. Nah, kita mensiasati membuat alur gerak ya. Kalau kemarin tayangan sebelumnya itu alur itu cenderung membentuk tekstur daripada kulit ya. Jadi garis-garisnya lebih rapat, lebih tipis. Nah, sekarang ini mempertegas alur bentuk supaya tujuannya apa? Gestur dari mana bentuk ini lebih tegas ya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah kita melihat uratnya ya. Tahapannya seperti apa, teman-teman simak aja ya. Kenapa melihat urat itu perlu ya? Supaya keberlangsungan hidup dari pohon ini tidak terganggu ya. Karena saya akan melakukan pengupasan. Nah, untuk pengupasan pohon ini ya, termasuk di akar itu cenderung lebih sulit untuk menutup gitu ya. Tapi untuk di bougainville sebenarnya ya presentasinya sangat ya kadang untung-untungan lah. Kalau tumbuhannya betul bagus seperti ini bisa ketutup ya. Tapi sebenarnya ketutup tidaknya itu tergantung kita maunya. Jadi saya akan menampilkan bagaimana pohon ini terlihat ekstrim sekali hidup dengan beberapa istilahnya jaringan saja, saluran kulit aja. Jadi sebagian ini mau saya kupas ya, yang kemungkinan nanti tetap saya keringkan. Nah, ini teknik bagaimana supaya pohon ini terlihat lebih tua ya. Nah, karena apa? Karakter dari bougainville ini memang agak sulit untuk bisa menutup kalau pertumbuhannya memang kurang ya. Nah, pertama saya akan menunjukkan jalurnya. Nah, ini mau saya tanam kurang lebih seperti ini, teman-teman ya. Nah, kenapa? Di sini ada geraknya. Di sini ada gerak. Nah, tapi ini masih terlalu kelihatan panjang. Jadi saya akan padatkan bagaimana posisinya nanti ini harus ada di bawah. Karena ini seolah-olah menggambarkan pohon yang menjuntai ke bawah ya. Ini saya akan kosongkan dulu. Saya taruh dulu sini. Nanti secara bertahap kayu ini akan kering, kropos ya. Nanti kita bisa ukir lagi dengan cara mengukir. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat ya, ini ukirannya ke sini ya, alurnya ya. Kita terus ikutin aja biar jalurnya lebih rasa. Ini saya akan lem lagi dengan sedikit pahatan ya. Ya, yang terpenting kambium ini jangan sampai terputus ya, seperti yang kemarin saya jelaskan. Jadi untuk pertama teman-teman nggak usah terlalu maksimal untuk
bentuk ukir kayunya dulu ya. Yang penting alurnya ini terbentuk jelas. Nah, mungkin buat teman-teman yang baru lihat proses-proses seperti ini agak sedikit kaget ya. Ya, kalau di bonsai ini udah biasa ya. Proses pembentukan ini bertujuan untuk menyelaraskan bentuk-bentuk yang sekiranya kurang proporsi dengan konsep yang mau kita buat ya. Jadi ini mengurangi berapa bagian, istilahnya kalau di bonsai itu di jin, atau kalau sari ya. Ini pengupasan berapa, jadi nanti bisa dibikin seperti keropok-keropok. Ya, jadi dalam bentuk-bentuk seperti ini, jadi tidak melulu harus bagian batang atau pohon ini tertutup semua ya. Jadi beda konsep dengan bonsai-bonsai yang formal gitu ya, yang menggambarkan pohon yang subur ya. Jadi di sini tidak cocok kalau dibikin gitu. Jadi bikin kering sebagian itu akan lebih dramatik ya, lebih kerasa ini konsepnya. Ya, ini nanti bagian saya masuk ke sini. Jadi membiarkan kulit ini nanti tampak gitu. Jadi ketuaannya lebih terasa. Nah, ini teman-teman, karena di sini saya akan melakukan prostek atau penekukan ya. Jadi saya tidak ngupas sini dulu supaya dia jalurnya nanti bisa menutup bekas prosteknya itu, tekukan itu. Nah, seperti prosesnya teman-teman nanti ikuti saja terus ya, dan nanti ada penjelasannya tujuannya seperti apa. Nah, kita bisa lihat seperti ini ya. Nanti kita ambil urat seperti ini aja, sebagian sini, nanti ini agak kupas lagi. Nah, karena di sini ini kelihatan ya, ini seperti nekuk ini ya, ini pertegas lagi. Jadi ini saya pertegas lagi tekukannya ini supaya geraknya lebih jelas. Ya, sekali ini saya kupas dulu. Ya, pohon ini termasuk bandel ya. Jadi teman-teman kalau nanam ini katakan bougainville gitu, itu nggak usah khawatir ini. Jadi kayak akar-akarnya itu kalau asal mau nanam gitu, asal gede aja tembus, itu harus dipot, nanti melungker-melungker, nah, baru bisa dipakai. Bisa dipakai seperti bikin seperti ini.
Ini saya akan cekut sini. Ya, saya buka jalur ke sini. Ya, jadi bougainville Singapura ini punya karakter yang cocok ya untuk bonsai ya. Dia bisa, daunnya bisa kecil, dan saat tua dia bisa berbunga ya. Ini kalau dilukain gini nanti bagus, kulitnya yang nanti tumbuh tuh dia bisa jendul, dia pembengkakannya bisa terasa sekali. Nah, seperti ini. Saya akan ambil jalur ini dulu, nanti secara bertahap bisa dikupas ya. Cukup kulitnya dulu ya. Ini, ini kan, ya, alurnya udah kebentuk. Nanti di sini, ini mau saya bolongin. Nanti kalau udah kering ya, tapi kalau udah tahapannya, ini nanti saya bolongin tembus ke sini, ya. Jadi supaya lebih ringan kesannya dan ekspresi akar lebih kelihatan. Ya. Jadi ketika ini tampil begini, agak gini, ini kelihatan. Nah, ini saya akan posisikan nepuk ya. Nah, prosesnya gini. Nah, tentukan dulu posisinya yang mau kita ubah ya, tanam. Nah, ini seperti ini. Nah, jadi ini nanti karena awalnya tumbuhnya ke sana, tadinya gini ya, tanamnya gini. Jadi nanti akan dengan sendirinya berubah. Ini nanti yang jadi bagian atas. Ya, dia akan mulet lagi, balik lagi. Nah, ini saya akan lakukan pemotongan ya, bukan pemotongan, prostek ya. Pertama-tama ini nanti akan ditekuk ya, teman-teman bisa perhatikan ya. Untuk memberi siku, yang pertama itu tegak lurus dulu, teman-teman. Ya, kita mulai dari sini nanti yang akan ketekuk. Tapi hati-hati karena bougainville-nya agak ketas ya. Ini. Baru yang kedua ini ke samping ya. Terus lagi kalau mau ini tambah lagi sini ya, jadi jangan cukup sekali aja. Kalau yang udah kedua, ketiga kali harus lebih hati-hati ya. Lahan aja. Nah, ini nanti kita tekuk seperti ini. Nah, ini kurang ini. Ya. Ini jadi bougainville memang agak ketas, tapi nggak apa-apa ya, karena dia juga nanti dari ketasnya itu dia bisa tumbuh kambium lagi atau bahkan akar. Nah, seperti ini. Nah. Ini berarti ini harus dibersihin dulu. Pelan-pelan. Nah,
ini ya teman-teman ya. Nah, nanti kalau ini sudah, nanti kambium ini akan nutup ya, nutup sendiri. Nah, nanti secara bertahap, nanti kalau ada sini mau nekuk lagi, lakukan yang serupa ya. Tapi ini nanti untuk mempersingkat waktu supaya teman-teman tidak bosan, sampai saya kasih sampai sini aja ya, nanti saya lakukan penanaman. Nah, jadi ini bisa saya ikat kawat ya, teman-teman bisa dibantu ini. Kalau memang punya ini skrup bisa di skrup, kalau tidak ya yang penting aman ya, tidak gerak. Ini nggak gerak. Nah, ini nanti bisa proses penanamannya gini. Jadi bertahap aja dulu. Yang penting nyaman. Pohon ini kita udah dapat gerakannya. Kita mau sementara gini dulu, nggak apa-apa. Yang penting hidup dulu, ya, sehat dulu, ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Terus kita harus bersihkan dulu yang ranting ini. Jadi jangan takut yang serabut ini dibersihkan, karena justru kalau yang akar serabut ini tidak dibuang, ketika ini kan tadi ke gerak-gerak ya, kejepit itu, dia kan luka. Nah ini justru malah dia bikin busuk ya. Jadi kalau teman-teman mulai dari akar begini, akar yang halus, dibersihkan aja, jangan takut mati gitu. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Nah ini kita bisa ambil engine-nya sini, atau bagaimana nanti prosesnya bertahap ya. Nah, kita nanti perkembangannya seperti apa. Oke teman-teman, mungkin untuk pertanyaan pertama, untuk mendapatkan pot mame ya, giveaway-nya ini ya, nah, spesial pot mame. Jadi untuk pertanyaan pertama, teman-teman disimpulkan tadi materinya, saya menjelaskan apa, diurut ya, tahapan-tahapan apa, terus ya tadi penjelasan yang saya utarakan, teman-teman disimak dan diketik di kolom komentar. Dan yang kedua, WK Soil ya, seperti biasa. Nah, pertanyaan yang kedua apa, teman-teman simak ini ya, disimak baik-baik, terus disimpulkan dan diketik di kolom komentar ya teman-teman. Nanti ini saya tanam kembali dan teman-teman bisa ikuti perkembangannya di tayangan yang akan datang. Oke teman-teman, terima kasih. Jumpa lagi di tayangan selanjutnya.